Lo lebih pilih mana? Melihat langsung penampakan kuntilanak dengan wajah mengerikan di rumah lo, atau bertemu dengan orang asing yang misterius di rumah lo? Ini masih menjadi perdebatan karena ada yang bilang, mendingan ketemu kuntilanak. Kalau ketemu orang bisa jadi berbahaya. Ada juga yang bilang, mendingan ketemu orang asing misterius karena itu masih bisa dilawan. Sedangkan kuntilanak kan dengan kekuatan gaibnya ya. Wah, nggak tau lah mau diapain. Singkat cerita, pada kisah nyata mengerikan kali ini ada sebuah keluarga yang baru aja kehilangan ibu atau istrinya. Anak-anak mereka yang masih dalam berduka itu berusaha tuh berkomunikasi dengan arwah ibunya. Ternyata beneran muncul dong penampakan ibunya. Tapi pada kenyataannya ada cerita lebih mengerikan di balik munculnya penampakan hantu ibunya. Sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya, dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1986, ada sebuah keluarga yang sedang berduka tinggal di kota Massachusetts, Amerika Serikat. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah bernama Frank Bowen dan kedua anaknya yang bernama Tina berusia 19 tahun dan Karen yang masih berusia 9 tahun. Pada tahun tersebut ya, mood mereka lagi berduka banget karena mereka semua baru aja kehilangan sosok istri atau ibunya karena kanker. Kita sebut aja sosok istri atau ibunya ini dengan sebutan Fulana. Pada saat masih berkabung gini ya, Frank sang ayah pada dasarnya juga bersedih, tapi dia nggak boleh berlama-lama bersedih karena dia punya 2 anak perempuan nih yang mesti diurus dan dihidupin. Frank dengan masih perasaan berkabung ya, mau nggak mau fokus ke pekerjaannya karena tagihan dan utang-utangnya itu udah membludak. Jadinya Frank sering banget ninggalin Tina dan Karen berduaan di rumah dikarenakan dia mesti larut bekerja. Sementara itu Tina dan Karen ini masih dalam memproses perasaan dukanya. Mereka kayak masih kangen gitu dengan ibunya, si Fulana. Selepas sekolah, mereka bakalan langsung pulang ke rumah, terkadang bermain, membersihkan rumah, masak-masak, dan aktivitas lainnya sambil juga memproses perasaan sedihnya. Perasaan kangen dan dukanya ini terus menumpuk sampai-sampai mereka melakukan hal yang terbilang cukup absurd. Atas dasar saran dari teman-temannya dan juga tontonan TV, Tina dan Karen memutuskan untuk membeli papan Ouija. Bagi yang belum tahu, papan Ouija adalah semacam papan gitu yang bertuliskan angka dan huruf alfabet yang diduga bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Simpelnya, kalau di Indonesia, papan Ouija itu mirip kayak boneka jelangkung. Kalau jelangkung itu kan modelannya ya seperti boneka, sedangkan papan Ouija ya modelannya kayak papan gitu. Fungsinya sama kok, berkomunikasi dengan makhluk gaib. Seperti biasa ya, Frank pada malam itu masih di tempat kerjanya, masih kerja lembur bagai kuda. Tina dan Karen yang lagi berduaan di rumah itu membawa papan Ouija-nya ke basement dan memulai tuh sesi pemanggilan hantu. Pas itu mereka berdua duduk di basement, mereka baca-baca mantra dan mulai memainkan Ouija board. Harapan mereka berdua adalah mereka bisa tuh berkomunikasi dengan arwah ibunya. Pada saat memainkan papan Ouija, mereka berharap pointernya yang ada di papan itu tuh bergerak dan memberikan petunjuk. Tapi ditunggu sampai agak lama, pointernya ini itu tuh nggak bergerak juga. Mereka kayak bingung, ini papan Ouija beneran bisa berkomunikasi dengan arwah atau enggak ya? Atau jangan-jangan mantranya salah nih? Atau ada yang kurang nih? Mereka coba-coba lagi tuh, mereka tungguin lagi dan ujung-ujungnya masih belum ada reaksi atau fenomena apapun. Mereka pun akhirnya menyerah dan rada kecewa. Tanpa diberesin lagi papan Ouija-nya ya, mereka lalu beranjak ke kamar masing-masing untuk tidur karena hari udah cukup malam nih. Sampai sekitaran jam setengah 12 malam,
Tina ini tiba-tiba aja kebangun. Pas kebangun, dia kayak mendengar ada suara ketukan atau kayak ada suara orang berjalan yang sumbernya dari basement. Karena takut ya, Tina langsung bangun dari tempat tidurnya dan berjalan menuju kamarnya Karen. Di kamarnya Karen, Tina melihat kalau Karen ini juga udah kebangun nih. Karen juga notice suara-suara gemerusuk yang bersumber dari basement. Karena sama-sama takut ya, ya udah deh mereka berdua stay gitu di kamarnya Karen. Gak lama kemudian, mereka mendengar tuh suara dari pintu depan. Ditunggu beberapa saat dan tahu-tahu pintu kamarnya Karen ini terbuka. Ternyata yang membuka pintu kamarnya Karen ini adalah Frank, ayahnya mereka. Frank pas itu nanya, "Loh kok kalian berduaan di kamar? Kok kalian belum tidur? Ini udah tengah malam loh." Karen dan Tina lalu bercerita bahwa tadi tuh mereka main papan Ouija dan karena nggak ada reaksi apapun mereka akhirnya beranjak tidur. Mereka baru aja kebangun karena mereka mendengar suara-suara dari basement. Frank yang mendengar cerita dari anak-anaknya ini rada nggak mau ambil ribet ya. Diketahui dia orangnya emang nggak percayaan dengan makhluk gaib dan semacamnya. Dia waktu itu bilang, "Nak, udah ya, jangan mainan kayak gitu lagi. Ayah capek nih baru pulang kerja. Mau bersih-bersih lalu langsung tidur. Kalian tidur juga ya di kamarnya masing-masing." Dirasa situasinya udah aman ya karena kehadiran Frank, Tina dan Karen akhirnya tidur tuh di kamarnya masing-masing. Besok paginya sebelum berangkat sekolah, Tina ini pergi nih ke basement untuk sekedar ngecek. Pas dia sampai di basement, dia melihat kalau papan Ouija-nya itu udah berantakan, udah kebalik dan pointernya itu kayak ada di sisi ruangan lain, kayak kelempar. Tina agak-agak ngeri nih karena kok bisa berantakan. Apakah kemarin Karen sebelum bubaran dia ngacak-ngacak papan Ouija? Atau emang ada sesuatu terjadi di basement ini? Walaupun begitu, Tina lebih memilih untuk berpositif thinking aja. Mungkin ini ulah tikus kali ya. Namanya juga basement, pasti ada hewan atau serangga yang iseng gitu. Tina pun berangkat sekolah dan mereka semua menjalani harinya seperti biasa. Yang mereka semua tidak sadari adalah terkadang ketika lo mengetuk pintu menuju dunia lain, bakalan ada nih yang membalas ketukan lo. Untuk beberapa hari selanjutnya, ketukan atau suara-suara di basement ini semakin parah. Hampir setiap malam, Tina dan Karen kayak mendengar suara-suara dari basement. Awalnya, suara-suaranya ini emang bersumber dari basement. Tapi dari malam ke malam, suaranya itu kayak mulai merambat ke tembok ruang tamu, dapur, bahkan juga ke depan pintu kamar mereka. Di beberapa malam ya, mereka yang berduaan di rumah itu memberanikan diri tuh untuk ngecek sekiranya suaranya itu suara apa sih. Tapi begitu dicek, suaranya itu tiba-tiba aja menghilang dan mereka tidak menemukan sumber persis suaranya itu datang dari mana. Mereka juga menceritakan fenomena paranormal ini ke ayahnya, ke Frank. Cuman lagi-lagi Frank nggak mau ambil pusing. Frank selalu aja berdalih kalau mereka itu halu, mereka itu caper, mereka itu stres, mereka itu kayak mengalami gangguan psikologis akibat perasaan duka. Tapi di satu sisi lain, Tina dan Karen ini kayak bersikeras kalau apapun yang terjadi di rumah ini adalah fenomena paranormal yang dimulai semenjak mereka bermain papan Ouija. Bisa jadi ada makhluk gaib yang berusaha berkomunikasi dengan mereka. Bisa jadi makhluk gaibnya ini adalah arwah dari ibunya mereka. Pada momen ini ya terjadi tuh ketegangan di antara hubungan anak dan ayah. Di satu sisi, Frank beranggapan kalau anak-anaknya dia bermasalah. Di satu sisi lain, Tina dan Karen agak kecewa dengan Frank karena kok ayahnya sendiri kayak nggak percaya gitu ya dengan kita. Mereka bertiga pun mencoba tuh ngobrol baik-baik secara kekeluargaan. Dari obrolan ini, mereka berkesimpulan kalau pas Frank belum pulang kerja dan Tina beserta Karen mendengar suara-suara aneh di rumah, kalian berdua mendingan abaikan aja suara tersebut dan tidur berdua di kamar. Tunggu berduaan di kamar sampai Frank tiba di rumah. Ya udah deh, dikarenakan ini adalah sekiranya solusi terbaik untuk sementara, Tina dan Karen melakukan hal itu. Mereka pun setiap kali mendengar suara-suara aneh dari rumah, itu ngumpul tuh di satu kamar dan mencoba untuk tidur. Sampai seperti biasa, pada suatu malam yang udah larut nih ya, Frank tiba di rumah, baru aja pulang kerja. Ekspektasi dia adalah Tina dan Karen lagi tidur berduaan di kamar. Ternyata pas Frank masuk ke dalam rumah, barang-barang yang ada di ruang tamu dan juga ruang dapur itu ketuker. Kayak kenapa tiba-tiba panci itu ada di sofa, TV tiba-tiba jadi ada di atas kompor, gelas-gelas jadi numpuk di coffee table. Pokoknya barang-barang yang ada di dua ruangan ini itu pada
ketuker pada asal tempatnya. Frank yang capek baru pulang kerja ini tambah bad mood karena kok rumah jadi berantakan nih. Frank langsung naik ke kamarnya Tina dan melihat kok nggak ada orang. Ditambah lagi kok kamarnya berantakan. Frank beranjak tuh ke kamarnya Karen dan di sana dia melihat kedua anaknya itu lagi di atas kasur, selimutan, merinding ketakutan. Frank nanya dong, kok ruang tamu, dapur, dan kamar Tina berantakan? Kalian berdua kok jadi bandel begini? Tina dan Karen menjawab, no, itu bukan ulah kita. Kita tadi mendengar suara-suara di ruang tamu dan dapur dan karena takut, kita jadinya berduaan di kamar Karen. Yang berantakin itu semua bukan kita. Ini pasti ulah makhluk gaib. Frank yang capek pulang kerja dan bad mood karena kondisi rumahnya berantakan ini berpikiran, aduh ini anak-anak ya, kemarin udah ngehalu, sekarang naik nih, upgrade nih, menjadi kenakalan remaja, menjadi pemberontakan nih. Gak mau ambil pusing ya, Frank membangunkan Tina dan Karen dan mereka bertiga itu pada beres-beres rumah. Mereka pada malam itu nyalain semua lampu rumah dan mulai itu membersihkan ruang tamu dan dapur. Mood dan hubungan diantara ayah dan anak ini lagi-lagi menjadi tegang karena tidak ada rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak. Dirasa semua udah rapi, mereka pun tidur dan besok pagi dan siangnya seperti biasa mereka melakukan aktivitasnya. Lalu pada malam hari, Tina dan Karen ini kayak mulai gregetan nih karena setiap kali ada aktivitas paranormal, mereka terus yang disalahin oleh ayahnya. Mereka juga yakin bahwa makhluk gaib yang ada di rumahnya ini bukanlah arwah ibunya karena ibunya nggak mungkin berbuat seperti ini. Tina dan Karen akhirnya memutuskan untuk menginvestigasi sendiri apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Pada malam itu, dengan berbekal pisau dapur, mereka berdua jalan menuju basement, menuju ke sumber masalah. Pelan-pelan tuh mereka berjalan ke basement. Dan seperti ekspektasi mereka, basementnya ini berantakan banget. Ada banyak barang berserakan di lantai dan beberapa ornamen yang ada di dinding itu pada hancur atau tidak pada tempatnya. Pas mereka nyalain lampu, di salah satu sisi tembok mereka menemukan sebuah tulisan besar yang ditulis menggunakan tinta merah. Di temboknya ini bertuliskan, "Bisakah kamu menemukan aku?" Tina dan Karen yang ketakutan ini langsung menjatuhkan pisau dapur mereka dan lari menuju keluar rumah. Mereka berdua langsung ngibrit ke rumah tetangga dan memutuskan untuk mengungsi di sana. Di rumah tetangganya mereka semua ceritain tuh, mereka semua kayak panik gitu ya menceritakan apa yang mereka lihat. Mereka yakin kalau di rumahnya mereka itu ada seseorang atau sesuatu yang meneror mereka setiap malam pas Frank lagi nggak ada di rumah. Tetangganya Tina dan Karen yang mendengar cerita ini responnya juga agak-agak mirip dengan Frank ya. Tetangganya agak nggak percayaan gitu dan nggak mau ambil pusing dengan urusan rumah tangga orang lain. Tetangganya ini kayak, oke, kalian stay dulu aja di sini ya. Ini aku hubungin ayah kalian, biar kalian obrolkan langsung ke ayah. Gak lama kemudian, Frank pulang lebih cepat dari biasanya karena dia tahu kalau anak-anaknya itu lagi ngungsi di rumah tetangga. Tina dan Karen ceritain lagi tuh apa yang baru aja mereka temukan di basement. Frank ini udah bete ya karena dia jadi terganggu tuh pekerjaannya dan anak-anaknya tuh jadi ngerepotin tetangganya. Franknya nih udah nggak mau marah, dia udah dingin gitu moodnya terhadap anak-anak. Frank pun akhirnya masuk ke rumah, berjalan menuju basement dan melihat sendiri apa yang tadi baru aja diceritakan sama anaknya. Pas itu emang benar di temboknya tuh ada tulisan tinta merah gitu yang tertulis, "Bisakah kamu menemukan aku?" Tapi respon atau pikirannya Frank itu bukan mengarah ke fenomena paranormal atau ada maling di rumah. Dia malah kayak berpikiran, ini pasti ulah anak-anak. Ini pasti mereka lagi caper. Kayaknya anak gue bener-bener bermasalah deh kejiwaannya. Kayaknya udah saatnya ya gue meminta bantuan profesional untuk membantu anak-anak gue. Untuk 2 minggu selanjutnya, Tina dan Karen secara rutin tuh pergi mengunjungi psikolog. Di sana mereka berdua kayak konseling, ngobrol-ngobrol perihal perasaan duka dan fenomena gaib yang terjadi di rumahnya. Dalam sesi konseling ini juga, Tina dan Karen kayak agak dipaksa mengakui bahwa fenomena gaib yang terjadi di rumahnya itu adalah ulah mereka berdua. Tapi tetap aja Tina dan Karen bersikeras kalau itu semua bukan ulah mereka. Memang benar kalau mereka berusaha memanggil arwah ibunya, tapi tidaklah benar kalau mereka yang menyebabkan fenomena gaib di rumahnya. Mereka kayak masih kekeh kalau mereka telah mengundang makhluk gaib ke rumahnya dan makhluk gaib ini bukanlah arwah ibunya. Namun di satu sisi lain, selama mereka konseling psikolog, seluruh fenomena gaib yang terjadi di rumah itu mendadak gak
pernah muncul lagi. Hidup mereka jadi aman, nyaman, karena tidak ada lagi suara ketukan misterius atau rumah yang tiba-tiba berantakan. Frank pas momen ini semakin yakin bahwa seluruh fenomena gaib ini emang bener ulah dari anak-anaknya dia yang caper atau bermasalah. Mereka cuman nggak mau ngaku aja. Hidup mereka bertiga pun, Frank, Tina, dan Karen, menjadi kembali normal. Yang mereka nggak tahu adalah untuk beberapa hari selanjutnya, sekarang gilirannya Frank yang menjadi saksi langsung dari fenomena paranormal. Fenomena paranormalnya ini begitu aneh sampai-sampai mengubah mindset atau cara Frank memandang kehidupan. Pada suatu malam, kondisi rumahnya Tina dan Karen ini lagi kondusif aja nih. Semuanya normal, tidak ada gangguan apapun semenjak mereka pergi konseling. Seperti biasa, malam itu Frank masih bekerja. Udah agak malam nih, dan dia belum aja pulang ke rumah. Di rumah, Tina dan Karen lagi nongkrong aja santai-santai di ruang keluarga sambil nonton TV. Pas lagi asik nonton TV, tahu-tahu mereka mendengar suara gedoran atau suara ketokan yang kenceng banget. Pas suara ini muncul, Tina dan Karen itu kayak saling melihat satu sama lainnya. Tina lalu mematikan TV tuh supaya ruangan menjadi hening dan memfokuskan kuping mereka. Gak lama kemudian muncul lagi suara gedoran dan juga ketokan. Yang paling ngerinya ini adalah sumber suaranya ini ternyata dari lantai atas, entah dari kamarnya Tina atau Karen. Mereka langsung sigap dan mulai agak takut gitu karena wah, kejadian lagi nih fenomena paranormal di rumah. Dikarenakan udah konseling, mereka jadi agak berani dan agak tenang, agak siap gitu kalau fenomena paranormal muncul kembali. Pas itu mereka berdua perlahan-lahan ya pergi ke dapur, ngambil pisau dan bener-bener berjaga banget. Mereka jalan pelan-pelan menuju ke lantai atas dan sampailah mereka di depan kamarnya Karen. Pas mereka buka, mereka agak sedikit kaget karena kok kamarnya Karen berantakan. Mereka ingat betul kalau mereka tidak main di kamarnya Karen pada malam itu, jadinya nggak mungkin berantakan. Mereka pun jalan lagi pelan-pelan menuju ke kamar samping, ke kamarnya Tina. Begitu mereka buka pintu lagi, kamarnya Tina entah kenapa juga berantakan. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka merinding dan langsung panik adalah di salah satu sisi tembok ada tulisan besar berwarna merah. Di dinding ini tertulis, "Aku kembali. Bisakah kamu menemukan aku?" Tina dan Karen langsung ngibrit ya, turun ke lantai 1, keluar rumah dan lari menuju rumah tetangga. Bedanya kali ini, walaupun mereka pada ketakutan, mereka nggak begitu panik. Jadinya setengah panik, setengah tenang. Pas sampai di rumah tetangga, Tina, si anak yang paling tua, itu bilang ke tetangganya, "Pak, Bu, di rumah kita baru aja kemasukan maling." Tina pas ini paham betul kalau dia bilang ada fenomena paranormal atau ada penampakan hantu di rumahnya, tetangganya itu nggak bakalan begitu percaya. Tapi kalau dia bilang rumahnya itu kemasukan maling, tetangganya tuh bakalan lebih percaya tuh, lebih masuk akal tuh. Walaupun begitu, yang ada di pikiran tetangga ini masih sama aja kayak kemarin. Nih dua orang anak nih lagi halu nih, bermasalah lagi nih, caper-caper lagi nih. Tetangganya nih kayak, yaudah masuk aja dulu, kita telepon ayah kamu ya. Beberapa jam kemudian, Frank mau nggak mau pulang tuh, pas lagi di tengah shift dia bekerja. Pas itu dia langsung ke rumah tetangganya karena dari teleponnya tadi dia tahu kalau Tina dan Karen itu lagi berulah lagi ngungsi. Begitu mereka bertiga bertemu, Tina menceritakan apa yang ditemukan pada malam itu dengan ekspresi penuh keyakinan dan dia bilang, "Ayah, ada seseorang di rumah kita." Frank di satu sisi merasa terbujuk gitu dengan perkataan dan ekspresinya Tina, tapi di satu sisi lain juga rada bete kayak, ini anak pada kenapa sih? Padahal 2 minggu terakhir udah kondusif, kok sekarang jadi halu, kok sekarang jadi bermasalah lagi. Jadi satu sisi Frank percaya, tapi setengahnya masih rada ragu. Frank pun menjawab, "Ya udah, ayah bakalan cek rumah. Kalian tunggu di sini. Awas aja kalau nggak ada apa-apa." Setengah berlari ya, Frank sampai tuh menuju ke rumahnya. Begitu dia buka pintu rumahnya, yang dia lihat adalah ruang tamunya itu bener-bener kacau balau. Ruang tamunya itu berantakan, barang-barang berserakan, TV pada jatuh, ornamen di lemari semuanya pada pecah, foto-foto di tembok juga pada copot dan rusak, piring pecah. Pokoknya bener-bener kapal pecah lah. Pas melihat pemandangan yang kacau balau ini, Frank yakin kalau ini bukanlah ulah Tina dan Karen karena dia punya semacam pemikiran, sebandel-bandelnya anak
Gue gak mungkin lah mereka sampai begini. Perlahan-lahan ya Frank masuk tuh ke dalam rumah. Pas ini dia melihat tuh kamarnya Karen dan sekelibat dia melihat kalau kamarnya Karen juga berantakan parah. Dia pun lanjut ke kamar sebelahnya, ke kamar Tina. Dan bener banget begitu masuk di salah satu sisi tembok ada tulisan besar berwarna merah seperti yang diceritakan oleh Tina tadi. Frank pun jalan balik lagi. Dia melewati lagi tuh kamarnya Karen. Pas ngelewatin kamarnya Karen, dia sempat nengok lagi tuh, dan ternyata di dalam kamarnya Karen beneran ada dong penampakan. Pas itu yang Frank lihat adalah sosok penampakan seseorang berdiri tegak, berambut hitam panjang, menggunakan baju dress putih milik istrinya, tapi ada bercak merah kayak berlumuran darah. Frank langsung ngeri ya, karena dia baru kali ini ngelihat langsung sosok penampakan. Frank pas momen ini bener-bener terpaku ya, karena dia yang tadinya percaya, sekarang jadi percaya karena dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Karena matanya terpaku dengan penampakan ini, dia mulai mencerna detail-detail dari penampakan ini. Pas itu merindingnya Frank itu semakin memuncak karena ternyata penampakan yang dia lihat ini walaupun sekilas seperti penampakan seorang wanita, walaupun sekilas seperti penampakan istrinya karena rambutnya sama dan menggunakan baju dress, ternyata ini bukanlah penampakan dari seorang wanita. Semakin dilihat, Frank semakin notice bahwa penampakannya ini adalah penampakan seorang laki-laki karena bentuk tubuhnya itu laki banget. Bentukan otot tangan dan otot kakinya meyakinkan Frank kalau ini adalah penampakan seorang laki-laki menggunakan wig rambut panjang, terus juga make up asal-asalan, pakai dress istrinya yang berlumuran darah, dan memegang kapak. Beberapa detik kemudian pas Frank sadar dari kengeriannya, dia berteriak, "Siapa kamu? Mau apa kamu di sini?" Sosok penampakan ini langsung berlari kayak menyerbu atau mau menyerang Frank gitu menggunakan kapaknya. Frank kayak menepis serangan kapak dari sosok misterius ini dan terjadilah pergulatan tuh di antara mereka. Sayangnya karena Frank kaget, ngeri, dan juga kalah body, kalah senjata ya, Frank jadi terhempas gitu ke tangga dan terjatuh berguling ke lantai 1. Pas Frank berusaha bangun lagi, dia bisa mendengar tuh suara langkah kaki sosok misterius ini kayak lari menuju ke kamarnya Tina dan menutup pintunya. Frank kejar dong sosok misterius ini dengan kesakitan ya. Dia lari tuh menuju ke lantai atas dan menuju ke kamarnya Tina. Begitu dia buka kamarnya Tina, sosok misterius ini ternyata udah nggak ada. Frank coba tengok kanan kiri, seluruh isi ruangannya dia scan gitu, dan wah bener-bener aneh karena sosok misteriusnya ini bener-bener udah hilang entah kemana. Frank yang masih dalam panik ya, ketakutan dan juga emosian, mau nggak mau mundur dulu nih. Dia pun jalan balik lagi tuh ke rumah tetangganya. Di sana dia meminta tetangganya untuk melaporkan polisi karena ini udah bahaya nih. Ada orang yang muncul lalu menghilang entah bagaimana caranya. Frank juga meminta maaf kepada Tina dan Karen karena selama ini Frank meragukan mereka. Dia juga merasa bersalah kepada dirinya sendiri karena beberapa bulan terakhir dia kayak membiarkan kedua anaknya tinggal bareng dengan sosok misterius di rumahnya sendirian. Gak lama kemudian polisi datang tuh. Setelah briefing singkat, polisi langsung memeriksa seluruh ruangan di rumahnya Frank. Yang polisi temukan pada saat itu cuman kekacauan dan berantakannya aja. Polisi tidak menemukan tuh sosok misterius yang dihadapi oleh Frank. Polisi juga menemukan kalau tulisan merah yang ada di dinding kamarnya Tina itu ternyata terbuat dari saus tomat. Polisi dan keluarganya Frank semakin yakin kalau sosok misterius tadi itu adalah manusia. Karena masa iya hantu menulis di tembok pakai saus tomat? Kayak hemat banget gitu budgetnya. Kayak gimana? Kenapa nggak pakai darah sekalian? Walaupun begitu, kalaupun ini adalah ulah dari manusia, kemana perginya dia sekarang? Terakhir kali Frank melihat dia masuk ke kamarnya Tina dan tiba-tiba aja pas dibuka itu menghilang. Gak mungkin dong manusia bisa menghilang begitu aja. Dikarenakan petunjuk mengenai sosok penampakan manusia ini atau sosok misterius ini itu sangat sedikit, polisi itu kayak menyarankan Frank, Tina, dan Karen untuk tidak tinggal di rumahnya dalam beberapa waktu. Polisi membutuhkan waktu lebih banyak lagi nih untuk melakukan investigasi. Selain itu juga, polisi bakalan memantau penuh 24 jam rumahnya Frank karena takutnya sosok misteriusnya ini kembali lagi. Ya udah deh, untuk beberapa hari selanjutnya, keluarganya Frank ini kayak berpindah-pindah. Terkadang stay di kerabat, saudara, tetangga, bahkan juga di hotel.
Sampai pada suatu pagi di bulan Januari tahun 1987, sekitaran 2 minggu setelah Frank bertemu dengan sosok misterius tadi, Frank mesti balik ke rumahnya untuk mengambil baju ganti anak-anaknya. Pas sampai di rumah, dia melihat di depan rumahnya itu ternyata ada satu mobil polisi lagi berjaga. Frank menyapa tuh 2 orang polisi yang standby di dalam mobil, dan pas itu 2 orang polisi ini bilang, "Aman-aman aja Pak. Beberapa hari terakhir tidak terlihat ada aktivitas apapun di rumah Bapak." Frank kayak tersenyum banget dan izin mau masuk rumahnya. Nah, sebelum masuk rumahnya, Frank ini kayak coba-coba kayak kepo gitu. Dia jalan gitu ke belakang rumahnya. Pas sampai di belakang rumah, dengan sekelibatnya Frank kayak melihat lampu kamarnya Tina ini sempat nyala lalu mati gitu. Frank bingung, ini rumah seharusnya kosong dong. Siapa yang nyalain dan mematikan lampu kamarnya Tina? Frank pun jalan ke depan rumahnya lagi, memanggil polisi yang lagi standby. Pas itu Frank kayak meminta ditemanin sama 2 orang polisi ini karena curiga kalau ada orang yang berhasil lolos masuk ke rumahnya. Ya udah deh, Frank yang dikawal dengan 2 orang polisi masuk tuh ke rumahnya. Begitu masuk, Frank notice bahwa rumahnya ini kayaknya semakin berantakan. Frank semakin yakin karena di foto-foto keluarga yang tertempel di tembok itu pada dicoretin, dirusak, dan ada tulisan yang kalau dibaca itu adalah "Aku bunuh kalian semua". Selain itu juga di beberapa sudut ruangan ada banyak banget bungkus makanan yang kayaknya tuh baru aja dimakan dan bungkusnya tuh dibuang begitu aja. Polisi dan Frank semakin yakin bahwa ada orang nih yang diam-diam tinggal di dalam rumahnya Frank. Polisi pun akhirnya menyuruh Frank untuk standby di luar sambil juga memanggil polisi lain untuk datang ke TKP, memanggil backup. Begitu backup tiba, Frank yang dikawal sama banyak polisi perlahan-lahan masuk nih. Pas itu sesuai dengan tujuannya Frank ya, dia ingin mengambil baju ganti untuk anak-anaknya. Frank yang dikawal polisi ini jalan tuh ke atas ke kamarnya Tina. Pas sampai di sana, mereka semua tercengang karena kamarnya Tina itu berantakan banget. Seluruh isi bajunya Tina itu pada keluar semua. Bajunya pada berserakan. Seakan-akan kayak ada yang memakai bajunya Tina, lalu dilepas, ambil lagi yang baru, dipakai, dilepas, buang, begitu aja terus sampai semuanya berantakan. Selain itu juga di beberapa fotonya Tina yang terpajang di kamarnya itu ada semacam coretan yang tertulis "Nikahi aku". Dari sini polisi dan Frank itu yakin bahwa selama mereka tidak ada di rumah, ada orang nih yang beneran tinggal di rumah ini. Pas masih dalam kondisi tercengang ya, polisi dan Frank ini kayak tiba-tiba mendengar suara gemerusuk gitu dari kamar mandi yang ada di sebelah kamarnya Tina. Polisi langsung standby dong dan mulai tuh menyisir kamar mandi ini. Pas itu awalnya polisi itu tidak menemukan keanehan di kamar mandi ini, tapi pas polisi menggeser lemari atau kabinet yang ada di toilet, polisi menemukan ada lobang kecil gitu di tembok yang ada di balik lemari. Salah satu polisi memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam lubang kecil ini, dan gak lama kemudian sempat terdengar suara pergulatan gitu, kayak orang lagi berantem. Beberapa detik kemudian suara pergulatan ini tiba-tiba menghilang dan suasana menjadi sepi. Gak lama kemudian muncul lagi tuh polisi yang baru aja masuk dari lubang, sekarang keluar tuh sambil juga kayak menarik seseorang. Begitu orangnya udah dikeluarkan, Frank langsung kaget karena ternyata yang ngumpet di dalam tembok yang ada di rumahnya Frank adalah mantan pacarnya Tina. Begitu polisi mengamankan mantan pacarnya Tina, dia langsung dong dibawa ke kantor polisi untuk diinvestigasi lebih lanjut. Di dalam ruang interogasi, dia ceritain tuh semua dari awal dan polisi pun juga menggali lebih dalam siapa sebenarnya mantan pacarnya Tina ini. Ternyata mantan pacarnya Tina ini bernama Daniel LaPlante. Saat kejadian, saat dia menteror rumahnya Frank, usianya itu masih belum genap 17 tahun. Walaupun masih muda, reputasi kriminalnya dia itu udah cukup banyak nih. Diketahui Daniel tumbuh besar di sebuah keluarga yang sangat tidak harmonis. Dia setiap harinya selalu aja mengalami kekerasan, baik itu oleh ayah kandungnya ataupun ayah tirinya. Selain sering mengalami KDRT, Daniel juga diketahui mengidap disleksia. Disleksia, buat yang belum tahu, adalah semacam gangguan proses belajar dalam membaca, menulis, dan berbicara. Karena ini dan juga kesehatan mental belum begitu maju ya di tahun 1980-an, gurunya Daniel di sekolah kayak ngecap dia sebagai
sebagai anak yang bandel atau bermasalah. Ditambah lagi dia juga menjadi korban bullying di sekolahnya karena ya orangnya emang sulit lah. Bisa dibilang sejak kecil kehidupannya Daniel ini emang udah susah lah. Di rumah jadi korban KDRT, di sekolah malah jadi korban bullying. Karena banyak banget tantangan hidupnya Daniel, pada saat dia masih berusia 15 tahun, dia sering tuh melampiaskan emosinya dia dengan cara melakukan aksi kriminal kecil-kecilan seperti stalking, kekerasan, dan juga pencurian. Menurut kesaksiannya, dia melakukan aksi kriminal ini supaya dia punya semacam sedikit kontrol atau kekuasaan di dalam hidupnya yang penuh tantangan. Diketahui juga modus operandinya Daniel itu terbilang cukup unik tapi mengerikan nih. Jadi Daniel tuh suka banget ke rumah korban dan mengambil barang-barang berharganya. Barang-barang yang sekiranya tidak berharga itu dia pindah-pindahin gitu. Dia tuker tempatnya. Misalnya kayak barang yang ada di dapur dipindahin ke ruang tamu. Begitu juga sebaliknya. Hal ini sengaja dia lakukan supaya si korban atau si pemilik rumah itu menjadi bingung sendiri. Bahkan dia kayak punya kepuasan sendiri ketika si pemilik rumahnya itu kayak parno, dikarenakan barang di rumah kok pada pindah-pindah sendiri nih. Sebenarnya Daniel udah sering banget ditangkap oleh polisi, tapi selalu aja dibebaskan lagi atau kurungan penjaranya tuh cuman beberapa hari aja karena Daniel tuh masih di bawah umur. Jadinya polisi kayak menganggap kasusnya Daniel itu cuman kenakalan remaja aja. Nah, pada saat melakukan aksi pencuriannya, Daniel berpapasan tuh dengan satu rumah yang menurutnya spesial banget. Rumahnya ini adalah rumahnya Frank, Tina, dan Karen. Menurut Daniel, rumahnya ini tuh spesial banget karena pada saat dia mau melakukan aksi pencurian, pada saat dia lagi memperhatikan foto keluarganya Frank, dia kayak terpesona gitu dengan Tina. Dia kayak jatuh hati pada pandangan pertama. Ya udah deh, dengan skill stalkingnya, Daniel yang merangkap jadi maling ini kayak mencuri juga tuh informasi pribadinya Tina, mulai dari sekolahnya dan juga sampai ke nomor telepon rumahnya. Untuk beberapa hari selanjutnya, Daniel kayak menstalking Tina dari kejauhan. Selain itu juga, Daniel mulai menelepon rumahnya Tina dan berkenalan dengan Tina. Perlu diketahui ya, ini tuh tahun 1980-an kejadiannya. Kalau zaman sekarang, kalau mau kenalan, paling kirim-kiriman DM, chat di WhatsApp, dan ujung-ujungnya VCS. Sedangkan pada tahun 1980-an, ya kenalannya itu kalau nggak kenalan langsung, atau ya kenalan ngobrol via telepon rumah. Nah, pada awal-awal perkenalan di dalam telepon, Daniel kayak memperkenalkan dirinya kepada Tina sebagai seorang remaja yang badannya tuh atletis, pandai bergaul, dan juga pintar secara akademisnya. Yang padahal, seperti yang kita tahu, itu semua adalah kebohongan. Walaupun begitu, Tina kayak memakan mentah-mentah kebohongan ini. Masih polos lah ya. Tina jadi juga kayak tertarik tuh dengan sosok misteriusnya Daniel yang katanya tampan, tapi setiap kali diajak ketemuan, dia nggak bisa terus. Mereka terus ngobrol tuh lewat telepon untuk beberapa hari ke depan. Mereka kayak saling curhat, saling berbagi cerita, terutama juga cerita tentang ibunya Tina yang baru aja meninggal dunia. Sampai tibalah hari dimana Tina kayak bersikeras mengajak Daniel untuk ketemuan. Pada hari itu, Tina kayak meminta Daniel untuk kencan gitu, makan-makan di kafe. Tina kayak meminta Daniel untuk menjemput di rumahnya karena pengen sekalian juga dikenalin ke Frank, ke ayahnya Tina sebagai pacarnya Tina. Ya udah deh, Tina dan Frank menunggu tuh kehadiran Daniel. Gak lama kemudian, pintu rumah mereka diketok-ketok dan pas mereka buka, Tina dan Frank itu kayak merasa zonk, kayak merasa diprank, kayak merasa ditipu gitu karena Daniel itu tidak seperti yang dia bicarakan. Daniel kelihatan kurus, bajunya lusuh, badannya nggak bersih, dan dari gelagatnya aja orang-orang tuh bisa menebak kalau dia tuh rada-rada aneh nih. Frank sebagai ayah kayak heran gitu ya, kayak anjir, selera anak gue serendah ini kah? Tapi dia berusaha respect gitu dengan keputusan Tina yang mau berpacaran dengan cowok yang penampilannya kayak begini. Sementara itu Tina kayak malu lah, kayak anjir, kok begini sih penampilan dia? Salah gue juga sih yang beli kucing dalam karung. Bisa dibilang situasinya jadi awkward gitu karena kepalang tanggungnya. Ya udah deh, Tina dan Daniel berpamitan kepada Frank untuk makan di kafe. Mereka di sana kayak ngobrol lagi aja secara langsung. Mereka kayak berpacaran tapi nggak mesra karena Tina udah keburu ilfil duluan dengan penampilan dan juga gelagatnya Daniel. Begitu udah selesai, Tina dan Daniel ini pulang ke rumahnya masing-masing.
Besok harinya, Daniel ngajak Tina ketemuan lagi. Cuman, Tina kayak mencari alasan gitu untuk nggak ngebisain. Begitu terus, setiap kali Daniel ngajak ketemuan, Tina selalu aja ada alasan untuk nggak bisa. Sampai akhirnya, Daniel sadar kalau Tina itu kayak ingin mengakhiri hubungannya secara sepihak. Walaupun begitu, Daniel udah terlanjur kepincut nih, udah terlanjur terpesona dengan Tina. Daniel yang ditolak akhirnya mulai nih memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap Tina. Diketahui ya, Daniel ini sering banget diam-diam masuk ke rumahnya Tina dan stay di basement. Ketika udah di basement, Daniel diam-diam tinggal di basement rumahnya Tina. Pas suatu malam, Tina dan Karen ini kayak melakukan papan Ouija board untuk berkomunikasi dengan arwah ibunya. Dari sinilah Daniel kepunyaan ide untuk berperan menjadi arwah ibunya Tina dan Karen. Ya udah deh, seperti yang gue ceritakan di awal tadi ya, Daniel mulai tuh ngebuat keisengan di rumahnya Tina. Di setiap malam, Daniel selalu aja ngebuat suara-suara gaduh di basement dan juga di beberapa ruangan rumah. Daniel dengan skill maling dan juga stalkingnya selalu aja mencari momen untuk berpindah dari ruangan ke ruangan tanpa terdeteksi oleh Tina, Karen, ataupun Frank. Bahkan juga Daniel kayak mempunyai spot sendiri gitu di rumahnya mereka. Diketahui ya, Daniel sering banget ngumpet di sela-sela tembok yang ada di toilet yang lubangnya terletak di belakang lemari. Daniel juga tahu persis kalau dia cuma bisa beraksi di malam hari aja karena pas di malam hari, Tina dan Karen itu lagi berduaan di rumah. Frank itu kan belum pulang kerja. Keisengan ini semakin lama semakin parah sampai-sampai berubah menjadi teror untuk Tina dan Karen. Daniel ini benar-benar menjiwai perannya sebagai hantu dari ibunya Tina dan Karen. Sampai-sampai dia tuh rela mengenakan baju dress almarhum ibunya Tina dan Karen. Dia juga mengenakan wig supaya dia bisa menutupin wajahnya agar tidak mudah dikenalin. Aksi teror ini terus dia lakukan sampai dia berhadapan dengan Frank, gelut dengan dia, dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Nah, kalau lo berpikiran ceritanya Daniel ini berakhir ketika ditangkap, enggak men. Bisa dibilang teror Daniel ini berlanjut benar-benar mengerikan sampai-sampai gue memasang kata iblis di judul video ini. Daniel yang tertangkap basah meneror rumahnya Frank, Tina, dan Karen akhirnya dijebloskan ke lapas penjara remaja. Walaupun begitu, dia nggak dipenjara dalam kurun waktu yang lama karena usianya masih di bawah umur. Mau nggak mau, pada bulan Oktober tahun 1987, sekitaran 8 bulan setelah Daniel dipenjara, Daniel dibebaskan. Begitu bebas, Daniel memilih untuk tinggal sendiri di rumah terbengkalai yang ada di tengah hutan. Lokasinya masih di kota yang sama, di kota Massachusetts, Amerika Serikat. Pada saat Daniel bebas, orang-orang di kota Massachusetts ini pada aware atau waspada dengan Daniel. Secara berita kasusnya Daniel itu sempat menjadi berita nasional karena menggemparkan, misterius, dan juga aneh banget. Walaupun orang-orang pada waspada dengan Daniel, warga di kota Massachusetts tetap aja kebobolan. Pada bulan November tahun 1987, Daniel diketahui berhasil merampok rumah seseorang. Waktu itu dia mengambil duit cash, barang berharga, dan juga 2 pistol kepunyaan si pemilik rumah. Lalu pada bulan Desember tahun 1987, Daniel melakukan kembali tuh aksi perampokan di rumah warga. Kali ini yang menjadi aksi perampokannya adalah sebuah keluarga yang bernama keluarga Gustafson. Keluarga Gustafson ini terdiri dari seorang ayah atau suami yang bernama Gustafson, seorang istri atau ibu yang sedang hamil yang bernama Priscilla, dan kedua anaknya yang masih bersekolah, yang masih kecil, yang bernama Abigail dan William. Daniel menargetkan keluarganya Gustafson karena pada saat dia lagi stalking rumahnya Gustafson ini, dia mendapatkan info kalau keluarganya Gustafson itu baru aja mendapatkan bonus akhir tahun. Bonus akhir tahun itu kan mendapatkan uang yang cukup banyak. Uang yang banyak inilah yang menjadi targetnya Daniel. Pas lagi merampok rumahnya Gustafson, Daniel berasumsi kalau satu keluarga ini itu sedang liburan. Secara mereka baru dapat bonus, dan pada bulan Desember itu identik dengan hari Natal, hari liburan. Nggak disangka sore itu ya, pas Daniel lagi di dalam rumahnya Gustafson, tiba-tiba aja Priscilla ini masuk tuh sambil gandeng 2 anaknya yang baru aja pulang sekolah. Daniel langsung ngumpet dan menunggu momen. Dirasa momen yang tepat, Daniel langsung menghajar Priscilla, membekap kepalanya dengan bantal, dan menembak kepalanya. Pada momen itu juga, Priscilla dan anak yang ada di dalam kandungannya
meninggal dunia. Setelah membunuh Priscilla dan juga bayi kandungannya, Daniel langsung menghampiri Abigail dan William. Pas ini Daniel langsung membunuh kedua anak kecil ini dengan cara ditenggelamkan di bathtub. Setelah melakukan aksi pembunuhan, Daniel seperti biasa langsung merampok dan pergi ke kediamannya yang ada di tengah hutan. Pada malam harinya, ketika Gustafsson baru aja sampai rumah, kakinya dia langsung lemes karena menemukan seluruh anggota keluarganya tewas dibunuh. Gustafsson langsung menghubungi polisi dan singkat cerita ya, langsung juga dilakukan investigasi. Beberapa hari kemudian, polisi akhirnya menetapkan Daniel sebagai tersangka dan juga buronan karena ketika disamperin di kediamannya, Daniel ini ternyata udah kabur entah kemana. Tapi Daniel nggak bisa kabur dengan lama karena warga Massachusetts udah benar-benar geram nih dengan aksi perampokannya atau aksi kriminalnya si Daniel yang sekarang melakukan aksi pembunuhan dengan sangat-sangat keji. Daniel pun akhirnya berhasil ditangkap ketika dia sedang bersembunyi di sebuah garasi mobil milik warga. 1 tahun kemudian, pada tahun 1988, Daniel menghadapi pengadilan sebagai orang dewasa mengingat kejahatannya yang bukan main. Hakim pada saat itu menjatuhkan Daniel hukuman penjara seumur hidup dikali 3 sesuai dengan jumlah korban pembunuhannya. Lalu pada tahun 2017 lalu, Daniel mencoba untuk membuat aju banding untuk pembebasan bersyarat. Pada saat aju banding ini, Daniel diberikan semacam psikotes untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Hasil dari psikotesnya ini bilang kalau Daniel ternyata tidak memiliki rasa kemanusiaan, rasa empati, rasa narsistik yang berlebihan, dan fix psikopat. Karena Daniel dinilai sebagai orang yang berbahaya di masyarakat, aju banding ini ditolak dan Daniel sampai sekarang masih meringkuk di penjara untuk seumur hidup.